Assalamualaikum Bapak, perkenalkan saya mahasiswa dari Bamada. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Tujuannya itu untuk menjawab kebingungan Bapak karena katanya kan Bapak agak sedikit bingung sama cara perawatannya seperti menjaga pola makan sama olahraga apa aja yang harus dilakukan ketika Bapak mengidap diabetes tipe 2. Waalaikumsalam. Iya Mbak, karena saya kan juga terkena diabetes tipe 2 belum lama, jadi bingung apa yang dianjurkan untuk mengenai makanan dan olahraga. Ya. Baik Bapak, di sini saya akan membantu Bapak. Saya punya media lembar balik. Ini bertujuan untuk membantu saya menjelaskan kepada Bapak secara jelas dan rinci ya Pak ya. Kita mulai dari apa itu diabetesnya sendiri. Kita mulai ya Pak ya. Nah, kita mulai dari diabetesnya sendiri. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus atau orang-orang mungkin lebih mengenalnya itu penyakit gula atau penyakit kencing manis. Itu tuh kondisi ketika kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh kita itu tinggi. Jadi itu kadar gula dalam tubuh kita itu di luar batas normal gitu ya Pak ya. Lalu kita lanjut ke makanan yang seimbang untuk menderita diabetes tipe 2. Mungkin ini yang bikin Bapak bingung ya Pak ya. Saya mulai dari sumber karbohidratnya terlebih dahulu. Mungkin Bapak sering makan sehari-hari ya, kayak nasi putih atau singkong atau ubi kayak gitu. Roti juga bisa Bapak, sama ada sumber proteinnya juga. Nah, sumber proteinnya itu dianjurkan yang enggak mengandung lemak tinggi. Jadi Bapak bisa makannya tuh kayak daging merah, ikan, ayam. Tapi ayamnya itu harus ayam yang tanpa kulit ya Pak ya. Sama ada juga tahu tempe. Tahu tempe itu juga mungkin Bapak sering makan sehari-hari. Lalu kita juga ada sumber lemak. Sumber lemaknya kayak itu tuh dianjurkan dalam jumlah terbatas. Jadi nggak boleh di luar batas normal Bapak, kayak Bapak makan sehari-hari gorengan terus menerus itu sehari bisa 5 sampai 6 gorengan, itu nggak boleh ya Pak ya, harus dibatasin. Lalu ada juga sumber lemak. Nah, sumber lemak itu nggak boleh di luar batas Pak, jadi harus dibatasin. Kayak gorengan Bapak makan tuh nggak boleh 6 sampai 10 dalam satu hari, itu nggak boleh ya Pak ya, harus dibatasin. Jadi lebih dianjurkan itu kayak yang dikukus, ditumis, direbus, sama dibakar, dipanggang juga boleh. Nah, juga ada sayur-sayuran sama buah-buahan. Buah-buahan juga boleh banget, apalagi kalau misalkan Bapak tuh makannya pisang sama pepaya. Sayur-sayuran juga disarankan mengonsumsi cukup banyak sayuran sebagai sumber serat seperti itu ya Pak ya. Nah, juga kita mulai ke makanan yang enggak dianjurkan. Jadi ini makanan yang enggak boleh Bapak makan sehari-hari itu Bapak. Nah, kita mulai dari sumber karbohidratnya. Sumber karbohidrat itu sederhana seperti gula, madu, sirup, jelly, atau kue manis juga. Itu sebenarnya nggak dianjurin Bapak, tapi kalau Bapak mau, nggak boleh setiap hari, nggak boleh sehari itu sampai 5 kali sampai 4 kali, bahkan sampai 3 kali juga nggak boleh Bapak, karena itu kan mengandung gula yang mungkin tinggi. Jadi nggak boleh. Kalau misalkan Bapak punya penyakit diabetes mellitus, nggak boleh banget kalau makan ini setiap hari atau berhari-hari gitu ya Pak ya. Lalu ada sumber proteinnya yang mengandung kolesterol tinggi kayak jeroan, otak, bebek, sama telur puyuh dan juga lain-lain. Itu mungkin Bapak udah disaranin sama dokter nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan otak-otak, atau mungkin otak hewan itu juga nggak boleh banget ya Pak ya. Sebenarnya boleh, tapi kembali lagi nggak boleh di luar batas normal. Nah, ada juga sumber lemak jenuh dan lemak trans seperti daging asin, susu full cream, makanan siap saji, sama gorengan seperti yang tadi awal saya jelaskan. Kalau Bapak mau makan gorengan itu boleh banget, asalkan nggak di luar batas normal seperti itu ya Pak. Nah, ini ada tujuan biar diabetes. Bapak, saya boleh tahu BB sama TB nya? Kalau BB 60, terus
tinggi badannya 150. Nah itu juga mungkin dokternya udah menyarankan buat mengurangi berat badannya itu mungkin 2 atau 3 kilo ya Pak ya. Tujuannya itu untuk mengontrol metabolik yang lebih baik dengan cara mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal. Jadi itu tuh buat kontrol kadar gula dalam darah seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Kalau diabetes itu kan penyakit yang ditandai sama kondisi seseorang di mana dia tuh kayak gula darahnya itu tinggi. Jadi tujuan diabetes ini untuk mengontrol kadar gula dalam darah ya mungkin ke normal gitu ya Pak ya. Nah lalu ini olahraga ya Pak ya, olahraga yang bisa dilakukan penderita diabetes. Ini yang seperti Bapak bingungkan. Di sini ada senam diabetes, ada senam kaki sama jalan cepat. Senam kaki itu bisa dilakukan ketika Bapak mungkin lagi baring sambil nonton TV, itu bisa banget. Cukup power leaflet untuk Bapak biar Bapak bisa baca-baca setiap hari apa aja makanan sama olahraga yang dianjurkan buat penderita diabetes seperti Bapak. Begitu ya Pak ya. Jadi bagaimana Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Jadi walaupun saya terkena diabetes tipe 2, kalau buat olahraga itu masih bisa nggak Mbak? Bisa banget Bapak, asalkan olahraga yang dilakukan itu nggak yang ekstrim banget. Jadi nanti saya akan titipkan leaflet untuk Bapak dan juga untuk mengedukasi keluarga Bapak apa aja sih olahraga sama makanan yang dianjurkan sama yang nggak dianjurkan. Kalau begitu Bapak, ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Mbak, tidak ada. Baik Bapak, kalau begitu saya tanya balik ke Bapak ya. Setahu Bapak itu diabetes mellitus itu apa sih? Sama tujuan diabetes menurut Bapak itu apa? Setahu saya tadi setelah dijelaskan itu kondisi seseorang yang gula darahnya sudah tinggi, terus tujuan diabetes itu buat membantu kontrol gula darahnya benar biar seimbang. Benar itu. Makanan apa aja yang bisa Bapak makan sehari-hari, makanan yang dianjurkan itu apa aja Bapak? Nasi putih, mie sama singkong, terus tahu tempe ya Mbak? Iya benar Bapak, tapi juga sayur-sayuran sama buah itu juga harus diiringi karena sebagai sumber serat ya. Ya. Lalu Bapak, saya ada pertanyaan satu lagi. Olahraga buat orang yang menderita diabetes selain senam diabetes itu ada apa lagi? Senam kaki saat berbaring di ruang TV ya Kak? Iya benar Bapak, kalau begitu saya di sini menitipkan leaflet ini buat Bapak untuk dibaca sehari-hari untuk mengedukasi Bapak dan keluarga. Nah, ini ada juga makanan yang dianjurkan sama yang nggak dianjurkan. Ada juga ini senam yang bisa dilakukan ketika seseorang menderita diabetes seperti Bapak. Ini buat Bapak biar mengedukasi Bapak dan keluarga untuk lebih menjaga pola makan dan olahraga. Oh iya, alhamdulillah. Ini bisa buat saya baca biar lebih ingat Mbak. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan. Saya pamit ya Pak ya, permisi. Assalamualaikum. Mbak,